Halo, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan dan saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok 13 yang terdiri dari ketuanya Samuel dan teman-teman saya ada Nazla, Rivaldo, Rehan, dan Vino. Dan kami mempunyai kata-kata motivasi sendiri. Dan ini dibawakan oleh dosen Eni Purwaningsi SEMAK. Mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan lab KH001. Materi pembahasan ada pengenalan, ada faktor-faktor, ada cara mengatasi kecurangan, dan yang terakhir tujuan pencegahan kecurangan. Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Tahukah kamu, di sebuah perusahaan untuk mengatur keuangan membutuhkan bagian akunting atau akuntansi? Dan ini terdiri dari 3 kasus dari 1984, 2004, dan 2023. Kasus 2024 seiring dengan meningkatnya pengetahuan manusia dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan bisnis yang semakin maju membawa pengaruh besar terhadap dunia usaha di Indonesia. Pada perkembangan akuntansi selain membawa dampak kebaikan, juga membawa dampak yang menimbulkan permasalahan. Ada 2 jenis kesalahan, yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Perbedaan kedua jenis kesalahan ini ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Seringkali mendeteksi kecurangan lebih sulit dibandingkan dengan kekeliruan karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu, seperti kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu ada kasus 2023. Korupsi merupakan tindakan seorang penyelenggara negara atau petugas yang melawan hukum dan hak orang lain untuk memanfaatkan pekerjaannya atau karakternya untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Lalu ada kasus 1984. Perbuatan tersebut bertujuan mengambil keuntungan haram, illegal advantage, yang bisa berupa uang, barang, atau jasa. Dampaknya yaitu hancurnya reputasi organisasi, kerugian negara, rusaknya moral karyawan, dan dampak-dampak lainnya. Lalu di slide 34 ini ada faktor-faktor mendorong kecurangan. Adalah kesempatan atau bisa dibilang opportunity. Kesempatan ada karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Menurut Steve Albert, faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan yaitu kegagalan untuk menertibkan pelaku kecurangan, keterbatasan akses terhadap informasi, kurangnya jejak audit, ketidaktahuan malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai. Lalu ada tekanan atau pressure. Tekanan dapat berasal dari keuangan lingkungan kerja dan juga kebiasaan buruk. Lalu ada pembenaran atau bisa dibilang rationalization.
terjadi karena pelaku menganggap yang dilakukan merupakan hal biasa atau wajar merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya dan menganggap tujuannya baik, yaitu untuk mengatasi masalah. Mengatasi kecurangan. Kecurangan terjadi karena adanya keadaan dan peluang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Hal tersebut harus dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya dapat dikurangi. Untuk mencegah, pada perusahaan perlu melakukan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa tujuan akan dicapai dengan menjaga keandalan penyajian, laporan keuangan, efisiensi dan efektif, operasional, dan ketaatan terhadap peraturan berlaku. Lalu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdiri atas 5 unsur, yaitu pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Maksudnya adalah ini untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku etis dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang, dan tanggung jawab yang tepat, dan lain-lain. Kemudian ada penilaian risiko atau risk assessment, yaitu menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah dan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Kemudian selanjutnya ada kegiatan pengendalian atau control activities, yaitu kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa petunjuk dan arah manajemen dilaksanakan agar menanggulangi risiko yang biasa terjadi dalam kegiatan sehari-hari seperti pengolahan transaksi dan pengamanan aset. Kemudian selanjutnya di nomor 4 yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Dan kemudian yang terakhir di nomor 5 ada kegiatan pengendalian atau control activities, kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa petunjuk dan arah manajemen dilaksanakan agar menanggulangi risiko yang biasa terjadi dalam kegiatan sehari-hari seperti pengolahan transaksi dan pengamanan aset. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan terhadap kecurangan ini bertujuan untuk yang pertama, mencegah terjadinya kecurangan. Ini sudah jelas, atau prevention. Jadi semua pencegahan ini ya berbalik lagi pada poin di nomor 1, yaitu untuk mencegah, dan ini sudah jelas. Kemudian yang nomor 2 ada menangkal pelaku potensial atau difference. Ini jadi mencegah pelaku-pelaku yang berkemungkinan tinggi untuk melakukan sebuah kecurangan. Kemudian selanjutnya ada mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan atau description. Dengan kita melakukan metode-metode tersebut, kita dapat mempersulit langkah-langkah dari pelaku kecurangan dalam melakukan tingkah laku kecurangannya. Ini juga bisa dapat dibuat untuk memastikan bahwa prevention yang telah kita lakukan sudah sangat kuat. Kemudian di nomor 4 yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian internal atau recertification. Jadi di sini dimaksudkan kita dengan pencegahan ini kita dapat mengidentifikasi kegiatan yang dinilai berisiko tinggi dan dapat menemukan segala kelemahan-kelemahan di dalam pengendaliannya. Kemudian yang terakhir ada tuntutan kepada pelaku atau civil action prosecution. Jadi dengan pencegahan ini kita juga bisa melakukan tuntutan kepada pelaku karena pencegahan yang kita lakukan juga merupakan sebuah pendeteksi yang handal dalam menemukan sebuah pelaku kecurangan. Dan sudah semua telah kita bahas sampai saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan.